Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai tema 5, muatan IPS subtema 1, 2, dan 3. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial, tokoh dan peninggalan tokoh tersebut. Bahasan yang pertama kita akan membahas mengenai tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh inilah yang merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan baik berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Berikut ini beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Mari kita simak. Yang pertama yaitu Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Peninggalan yang ditinggalkan yaitu Yupa. Raja Mulawarman memiliki sifat kepahlawanan yang adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, dermawan, dan mencintai rakyatnya. Yang kedua yaitu Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Peninggalan kerajaan ini yaitu Candi Singasari. Sikap kepahlawanan Raja Kertanegara yaitu pantang menyerah, berani, dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Yang ketiga yaitu Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Peninggalan kerajaan ini yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Raja Balaputra Dewa memiliki sikap kepahlawanan yang jujur, disiplin, adil, dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Yang keempat yaitu Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Peninggalan kerajaannya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Sifat kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda yaitu adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Tokoh yang kelima yaitu Raden Patah dari Kerajaan Demak. Raja pemeluk agama Islam ini yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raden Patah yaitu menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Di antara pahlawan Indonesia adalah raja-raja yang terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Mereka berjuang dan berkorban untuk membela kepentingan rakyat. Setiap tokoh pahlawan memiliki ciri khas masing-masing saat berjuang. Namun, mereka memiliki cita-cita yang sama yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Salah satu tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yaitu Raja Sanjaya.
Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan sentosa. Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Tidak itu saja, ada beberapa tokoh dari kerajaan yang lain. Kita bahas satu persatu. Yang kedua yaitu Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Seorang raja yang baik budi, rakyatnya hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Raja Mulawarman suka menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Kemudian, Raja Mulawarman juga membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Selanjutnya, Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Raja Purnawarman membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Kemudian memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Dan Raja Purnawarman merupakan seorang raja yang bijaksana. Kemudian Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Raja Hayam Wuruk membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Maka dari itu rakyat pun hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Selanjutnya yaitu Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Seorang Mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Mahapatih juga menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh dan dia bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Yang terakhir yaitu Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dan Raja Balaputradewa juga membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Selain itu, juga kita akan membahas perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kita akan membahas beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kesultanan Ternate. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena itu, tindakan ini Sultan Ba'abullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Karena Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah dan benteng kerajaan Ternate. Kemudian tokoh selanjutnya yang terkenal yaitu Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung merupakan Raja Mataram ketiga. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Peninggalan Kesultanan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja dan masjid Kota Gede. Itu tadi tokoh-tokoh pada masa kerajaan Islam. Kemudian kita akan belajar mengenai sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat dari tokoh-tokoh berikut ini. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Merupakan tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Bersama dengan Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Kemudian yang kedua yaitu R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Merupakan tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak
untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan era Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Buku terkenalnya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Era Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini untuk memperingati jasa-jasanya. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini karena dia telah memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan dalam memperoleh pendidikan. Tokoh selanjutnya yaitu sikap kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ayahnya adalah Raja Mataram Hamengkubuwono III, ibunya Raden Ayu Mangkarawati. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya saat menyerang penjajah Belanda, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Untuk menghentikan perang dengan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan segala siasat sampai akhirnya Pangeran Diponegoro menyerahkan diri. Akhirnya Pangeran Diponegoro wafat dan dimakamkan di Kampung Jawa, Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kita belajar menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran, seperti contoh berikut ini, yaitu mengenai Sultan Iskandar Muda. Peta pikirannya pada bagian sebelah kiri yaitu membuktikan perjuangan yang dilakukan, yaitu membentuk angkatan perang Aceh untuk melawan penjajah dan dari bangsa Portugis, membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan rakyat, menjadikan Selat Malaka jalur perdagangan untuk memakmurkan rakyatnya. Dan yang sebelah kanan yaitu sikap kepahlawanan yang dimiliki, rela berkorban demi kepentingan rakyat, tidak mudah menyerah, berani melawan penjajah, disiplin, bekerja keras, dan mencintai tanah air. Kemudian, untuk peta pikiran yang lain, kalian bisa menuliskannya pada halaman 130, yaitu Sultan Hasanuddin, Teku Umar, Cut Nyak Mutia, dan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu tadi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan kuis untuk latihan. Kalian tulis jawabannya saja pada buku tulis nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekian video pembelajaran kali ini. Banyak salah dari Ustazah, mohon maaf. Haya binan hanta timdasana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.